Wajibu imsaku an muftiri syar'an. Wajibul imsaku anil muftiri syar'an, dan wajib mengekang diri dan wajib menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa secara syariat, menurut syariat. Minal jima'i, daripada jima, menahan diri daripada jima, bidkhali hasyafatin au qadriha min faqidiha, yaitu menahan diri daripada jima dengan memasukkan hasyafah atau sekadar hasyafah daripada seseorang yang kehilangan hasyafahnya, dari seseorang yang tidak mempunyai hasyafah. Menahan diri memasukkan hasyafah farjan ke dalam farji, walau duburan, meskipun itu dan juga meskipun masukannya itu ke dalam dubur, min adamiyin au ghairihi, baik itu duburnya manusia maupun yang lainnya. Niku tobo nangsal. Wa minal istimna'i, dan menahan diri daripada, niki bahas mengenai tentang perkara-perkara yang batalkan puasa. Menahan diri daripada istimna. Istimna niku usaha mengeluarkan mani. Nggih napa onani, ngoten niku. Wa minal istimna'i, menahan diri daripada onani. Biyadiha au ghairiha, dengan tangannya, dengan tangan perempuannya, dengan tangan istrinya maksudnya, atau dengan tangan selain istrinya. Entah damel tangannya iki mbak atau tangannya orang lain, mboten nangsal. Nangsal. Hukumnya napa? Hukumnya niki istimna niki. Niki ning kitab Bajuri, yen teng kitab Bajuri niku enten 3 pendapat. Enten sing berpendapat niki dosa besar. Istimna niku dosa besar. Sing nggih istimna sing haram nggih. Enten istimna sing haram, enten istimna sing halal. Istimna sing halal niku damel tangan istrine. Lan sing haram niku damel tangane ki ambek utawi lintune. Niku enten 3 pendapat. Yang pertama niku mengatakan itu dosa besar. Dosa besar lho. Nomor kali wonten niku enten sing pendapat dosa kecil. Nomor 3 enten sing pendapat makruh. Wa minal istiqa'ah, dan menahan diri daripada istiqa'ah, berusaha untuk muntah. Ai ta'ammudil qai', yakni menahan diri daripada menyengaja untuk muntah. Fayuftir dzalika ma'al ilmi wal ikhtiyar, maka muntah itu membatalkan puasa disertai pengetahuan dan ikhtiar, tidak terpaksa, kehendaknya sendiri. Menyengaja muntah niku membatalkan puasa. Tapi lah napa mboten sengaja memang moro-moro muntah niku mboten napa. Wa in tayaqqana anahu lam yarji minhu syai'un ilal jawf, dan meskipun seseorang itu yakin bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu yang kembali kepada jawf, wis tak untahno di klowo-klowo napa mulute ben muntah. Aku yakin kok iki gak bakalan enek sesuatu sing kembali ning jawf. Niku tetep boten angsal. Wa in ka'an taqoya mangkusan li anal istiqa'ata muftiratun li ainiha la li 'audi syai'in. Seperti halnya seseorang yang berusaha untuk muntah dengan cara jungkir balik. Dengan cara jungkir balik, nanti yang pengen muntah dengan cara jungkir balik, sirai teng ngandhap, sikile teng dhuwur. Usaha untuk muntah. Niku kan seumpama muntah niku mboten bakalan enten sesuatu sing kembali ke dalam mulute, ke dalam jaufe. Tapi niku tetap batal. Karena istiqoah menyengaja muntah niku perkara yang batalkan. Istiqoahnya itu yang batalkan, bukan karena adanya sesuatu yang kembali kepada jauh. Terus muntah secara sengaja, ini ku yang batalkan adalah nggih muntah ini muntah secara sengaja, bukan karena sebab adanya sesuatu yang kembali ke masuk ke dalam tubuh. Wonten niku wal imsaku anir riddah, dan menahan diri daripada murtad, walau lahdotan, meskipun itu sekejap. Falau dara'at fi asna'i shaum batala lil khuruji an ahliyatil ibadah, maka jikalau terjadi tiba-tiba terjadi murtad di dalam pertengahan puasa, maka batallah puasanya karena dia telah keluar daripada ahlinya ibadah. Wal imsaku an dukhuli ain, dan menahan diri daripada masuknya sesuatu, la atharin, bukan bekas, karaihatin masmumin, seperti halnya aroma yang tercium.
Lak mencium aroma jenengan mambu Indomie, mambu mie sedap nih mboten apa. Ngembun. Masak ndamelano niku mboten apa lah ngembun niku. Imsak anduhuli ain, menahan diri daripada masuknya sesuatu, wa in qalatil kal ain, meskipun ain itu sedikit, sesuatu itu sedikit. Kasim simatin wa nahwiya, seperti halnya wijen atau semisal dengannya. Walau min khairi ma'kulin, meskipun sesuatu itu bukan daripada jenis makanan. Menahan diri dari masuknya sesuatu jaufan terhadap jauf, ai fi musamma jaufin, yakni sesuatu dinamakan sebagai jauf, rongga. Kados ini mulut, hidung, wonten niku kuping, kemaluan depan, kemaluan belakang niku jauh. Boten nangsal kemasukan sesuatu. Wa illam yakun fihi quwwatun tughayyirul hida'a wal dawa'a. Meskipun di dalam jauh tersebut tidak memiliki kekuatan untuk mengubah makanan ataupun dan juga tidak mampu mengubah obat. Tidak mampu mencerna makanan maupun obat. Masuki sesuatu teng tubuh misalnya niku tetap batal. Illa riqahul khalisah ibtalahu at-tahira min ma'danihi, kecuali air liur, kecuali ludah yang murni, yang ia telan, yang suci daripada yang bersumber daripada sumbernya, kecuali ludah yang suci, yang murni, yang ia telan, yang mana itu suci, yang mana ludah itu masih bersumber daripada mulut, daripada sumbernya yaitu mulut. Niku mboten napa dilek. Walau ba'da jam'ihi, meskipun setelah mengumpulkannya, dikumpulno kesane kuwata mboten jenengan lek ngono. Sing penting mboten bercampur dengan sesuatu. Tapi nggih syaratnya nggih tasik teng lebet mulut, cenah di ada gelas ngoten jenengan nunjuk. Mboten salah ngoten. Walau binahwi mustoka, walau binahwi mustoka li usri taharruzi anhu, dan walaupun dengan semacam mustoka niki getah damar duka yen napa bentuke boten dengar, karena sulitnya untuk menghindarkan diri dari sesuatu tersebut. Intine lah kesulitan nggih boten napa. Niki saking sulitnya memisahkan diri saking niku mustoka. Bila fil mukhtaliti bi takhirin akhar, berbeda dengan bercampurnya ludah dengan sesuatu yang suci yang lain. Karutu bati siwakin, seperti halnya basahan siwak, wasibhi khaitin yufattiluhu, dan celupan warna dari benang yang ia pintal. Niku boten asal. Basahan siwak niku yang tersisa niki kedah dilepeh. Boten asal dilek. Wa bi ilafil mutanajjisi min damillah satihi wa inibyatta roikuhu afadha dzalika Ibnu Hajar. Dan berbeda juga dengan ludah yang tercampur oleh sesuatu yang najis daripada darah gusinya, meskipun ludahnya itu sudah berubah menjadi warna putih, sudah berwarna putih, itu tetap bernangsal. Afadha dzalika Ibnu Hajar. Demikianlah penjelasan itu diberikan oleh si Ibnu Hajar. Wa yajibu wa yustaratu alla yujanna aisaimu, dan wajib dan disyaratkan untuk tidak gila, yakni orang yang berpuasa. Walau kanal jununu lahbutan, meskipun gilanya itu sekejap, sebentar. Batal, ngelak gendeng batal. Wajibu istaratu alla yuma alaihi, dan wajib dan disyaratkan juga untuk tidak pingsan. Wa alla yaskara sawaun bita'atin amla, dan juga disyaratkan dan diwajibkan untuk tidak mendem, tidak mabuk. Sama saja mabuk dan pingsannya itu secara sengaja atau tidak. Kullal yaum, di seluruh hari sepanjang siang. Falau daral igma'u ala shaim nudira, maka jikalau terjadi pingsan bagi seorang yang puasa, maka itu dilihat. Fa in istaghraqa jami'an nahar fala yasihu shaumuhu wa illa in afaqa lahdatan minan nahar sahha. Lain tenti yang niku napa namine yang sing poso tengah hari niku dhek niku gendeng kok gendeng napa pingsan utawi dhek niku mabuk, mongko niku ditingali. Lah dhek niku mendem lan pingsane niku seluruh hari, seluruh siang mulai subuh sampai maghrib dhek niku pingsan terus, mongko batal posone mboten sah. Tetapi lah enten sadar-sadare misal subuh niku dhek pingsan, mboten niku
mantan niku duhur dari sadar, meskipun sadar niku sekedap sak menit non, mantan niku pingsan malih niku sah puasane. Wala yasihu shaumul aidain, Idul Fitri wal Adha bil ijma, dan tidaklah sah puasa pada dua hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha sesuai dengan ijma. Wa yahrumu alaihi dzalika wa huwa athimun li anna nafsal ibadata li anna nafsal ibadati ainul maksiyah, dan haram melakukan puasa pada hari niku Idul Fitri dan Idul Adha dan dia berdosa. Karena sungguhnya ibadah puasa pada hari niku, pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu merupakan suatu perbuatan maksiat, sesuai perbuatan angsal. Wa fi sahihi, dan diterangkan di dalam hadis sahih, nah Rasulullah an siyami yaumaini yaumil fitri wa yaumil adha. Rasulullah melarang daripada puasa dua hari, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hari raya mboten angsal poso. Wala farqa baina ayyasumahuma tatawuan aw an wajibin aw an nadrin. Dan tidak ada perbedaan antara puasa pada hari tersebut, puasa pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha itu sama saja keharamannya, baik itu puasa sunnah atau puasa wajib atau puasa nadar, sami-sami mboten angsale. Falau nadaro saumahuma lam yanaqid nadruhu, maka jikalau seorang itu nadar puasa pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, maka tidaklah sah, tidaklah terhitung nadarnya, boten sah nadar itu. Danten nadar boten angsal nadar dateng perkawis maksiat. Sedangkan puasa pada hari raya niku suatu bentuk kemaksiatan, hingga boten sah. Hatta naqala al-Imam 'anil Qaffal, sampai sehingga Imam Haramain itu menukil dari Imam Qaffal annal awqatal manhiya anha la budda ayyuta fima bimunafin lisaum hakadzalika al-hisni. Sesungguhnya waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan puasa, kados dene niku puasa teng hari raya Idul, sesungguhnya waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan puasa nggih punika hari raya Idul Adha lan Idul Fitri, maka la budda ayyuta fiha bimunafin lisaum, maka harus wajib untuk melakukan sesuatu di dalam hari tersebut, sesuatu yang menafikan puasa. Terusé teng hari raya Idul Fitri dan Idul Adha niki Imam Haramain nukil saking Imam Qaffal niku kedah melakukan suatu perkawis ingkang menafikan puasa, kedah melakukan perkawis yang batalkan puasa, entah makan, entah minum, entah apa, pokok sing menafikan puasa. Wa yaumit tasyriki, dan tidak diperkenankan, tidak sah puasa pada hari tasyrik. Hari tasyrik ialah wahiyat salah satu ayam ba'da yaumin nahri, yaitu 3 hari setelah hari kurban. Wa hadza huwal jadid as-sahih, ini ialah qaul jadid dan ini sahih, qaul jadid yang sahih. La'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an siyamiha, rawahu Abu Dawud. Rasulullah, karena sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau melarang daripada puasa pada hari tasyrik. Riwayat Abu Dawud. Wa fi sahihi Muslim, dan di dalam kitab Sahih Muslim diterangkan annaha ayyamu uklin wa syurbin wa dzikrillah taala. Hari tasyrik ialah hari tasyrik, hari makan, hari-hari minum, dan hari-hari zikir kepada Allah taala. Wa fil qadimi, dan di dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i, annahu yajuzu lil mutamatti'il al-atimi lil hadyi. Dan di dalam qaul qadim niku diperbolehkan bagi orang yang berhaji tamattu yang tidak memiliki hewan hadyu, hewan untuk membayar dam. Diperkenankan untuk nopo ayyasuma ayyamat tasyriki afadadzalika al-hisni. Diperbolehkan untuk melakukan puasa di hari-hari tasyrik kalau wau. Demikian faedah diberikan oleh Imam Al-Hisni. Wa kadza an-nisfu al-akhir min Sya'bana, dan begitu juga tidak sah puasa pada setengah akhir daripada bulan Sya'ban. Boten angsal poso setengah akhir teng bulan Sya'ban, 16, 17, 12 dan seterusnya nih boten angsal. Liqauli sallallahu alaihi wasallam idzan tasafa Sya'banu fala siyama hatta yakuna Ramadhanu, rawahu at-Tirmidzi. Ketika apabila bulan Sya'ban telah memasuki pertengahan, maka janganlah berpuasa hingga sampai pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Wa yaumi syaki, dan tidaklah sah puasa pada hari syak.
Wa huwa yaumul thalatsin. Hari Sak ialah hari 30 min Sya'ban daripada bulan Sya'ban. Idza tahaddatsan nasu bi ru'yatil hilal. Ketika manusia itu sedang membicarakan adanya hilal, terlihatnya hilal. Walam yu'lam man ra'ahu walam yashhad biha ahadun. Akan tapi tidak diketahui siapa seseorang yang melihatnya dan tidak ada orang yang bersaksi akan melihat hilal. Aw akhbaru biha adatun min sibyanin aw abidin aw fasaqatin aw nisa'in aw kuffarin, atau mengabarkan akan terlihatnya hilal sejumlah daripada anak-anak atau seorang budak atau fasik atau perempuan atau seorang kafir atau orang-orang kafir. Liqaulihi Ammar bin Yasir radhiyallahu an, berdasarkan perkataan sahabat Ammar bin Yasir, dia ngendikan man shoma yaumasyak faqad asa Abul Qasim. Sinten yang sing poso teng dinten Sak, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Nggih menika sing maksud Abul Qasim niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Disahihkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim. Amma idza lam yatahaddatsu bi ru'yatihi wa lam yashhad biha ahadun. Adapun tatkala tidak ada yang berbicara tentang mengenai terlihatnya hilal dan tidak ada orang yang bersaksi tentang terlihatnya hilal, au akhbara biha wahidun mimman dzukira falaisal yaum yaumus syak bal huwa min Sya'ban wa in atbaqal hoimu, atau telah mengabarkan mengenai terlihatnya hilal seseorang daripada golongan yang telah dituturkan, yaitu golongan sobi, golongan budak, golongan fasik, golongan nisa niku, maka hari tersebut bukanlah hari Sak, akan tapi dia adalah masih termasuk bulan Sya'ban, bukan hari Sak, tapi bulan Sya'ban, masih hari Sya'ban. Meskipun langit tertutupi oleh mendung. Fa yahrumu shaumuhu likaunihi ba'da nisbi la likaunihi yaumasyak. Keharaman puasa pada hari Sak itu karena hari Sak jatuh setelah nisful akhir, bukan karena hari Sak tersebut. Terus napa dan dinten 30 Sya'ban ketika itu adalah hari Sak, napa ketika hari Sak niku mboten asal poso niku bukan karena hari Sak, tapi karena hari Sak itu niku jatuh setelah nisful akhir Sya'ban. Nisful akhir Sya'ban niku sing menyebabkan boten asal poso. Qala al-Hisni, Imam Hisni berkata, walau shoma yauma syakin, dan jikalau seorang itu berpuasa pada hari Sak, lam yasiha, maka tidaklah sah puasanya fil asohi menurut qaul yang asoh. Kiasan ala shomi yaumil id wa bijami tahrimi, dikiaskan atas puasa hari Idul Fitri, dikiaskan pada hari puasa pada hari Idul Fitri maupun Idul Adha, bijami tahrimi dengan semua keharamannya. Wakila yasihu, dan ada juga yang mengatakan sah, li'annahu qabilun lisaum, karena sungguhnya hari Sak itu menerima untuk dipuasai fil jumlati, di dalam beberapa kondisi, bila fi yaumil id, berbeda dengan hari id. Terus yang kali pendapat yang saya mengatakan sah, yang saya mengatakan tidak sah. Walau nadaro soma yaumi syaki lam yasiha fil aso, dan jikalau seorang itu bernadar untuk berpuasa pada hari Sak, maka tidaklah sah nadarnya menurut qaul yang asoh, menurut pendapat yang sahih, yang asoh. Jika seorang bernadar untuk puasa dinten Sak, maka tidaklah sah nadarnya menurut qaul yang asoh. Illa ayasilahu ail madkura minan nisfi al-akhir min Sya'bana wa yaumi syak. Kecuali niku kan bahas mengenai tidak diperkenankannya poso teng nisful akhir. Tidak diperkenankan poso teng setengah akhir daripada bulan Sya'ban niku boten angsal, kecuali ayasilahu ail madkura minan nisfi al-akhir min Sya'bana wa yaumi syak. Kecuali orang itu menyambung, yakni apa yang telah dituturkan daripada bulan setengah daripada akhir bulan Sya'ban dan hari Sak, menyambung bima qablahu dengan hari-hari sebelumnya. Poso teng dinten nisful akhir, gangsal dinten tanggal 16, 17, 18 sampai 3 doso niku boten angsal. Poso teng dinten Sak niku boten angsal.
Kecuali lak dhek niku menyambung 16, 17, 18 nisful akhir lan dinten sakin niku dengan hari-hari sebelumnya. Ai bi ayyasuma khamisa asyarata ai bi ayyasuma khamisa asyarahu wa taliyahu wa yastamirra. Yakni dengan berpuasa pada hari 15 dan hari-hari berikutnya dan dia terus-menerus melakukannya. Terus yang pengen diperbolehkan hukum asal puasa teng dinten 16, 17, 18 Sa'ban sampai sak terusé sampai 3 dosa niku mboten angsal. Mboten angsal poso. Angsal poso lak niku disambung kali hari-hari sebelumnya. Terusé lak pengen angsal poso niku poso mulai dinten gangsal 11. Poso tanggal gangsal 11 niku mulai poso. Lak tanggal gangsal 11 poso, mongko tanggal 16 niku angsal poso. Tanggal 17 angsal poso. Kalau tanggal 17 angsal poso, tanggal 12 angsal poso. Ngoten terus sak terusé. Lak niku dilakukan sampai tanggal 29, tanggal 15, 16, 17, 18 sampai tanggal 29 dai terus poso, maka dia boleh berpuasa pada tanggal 30. Falau afdhara ba'dahu yauman walau biudrin kasafarain aw maradin aw haidin imtan asaumu ba'dahu. Maka jikalau dia itu tidak berpuasa setelahnya satu hari saja, meskipun itu dengan udzur seperti halnya safar atau sakit atau haid, maka tercegahlah dia untuk berpuasa setelah tidak puasanya itu. Terus ketika seseorang itu poso tanggal gangsal 11, karena dia puasa pada hari 15, maka dia boleh berpuasa pada hari 16. Karena dia berpuasa pada hari 16, maka dia boleh berpuasa pada hari 17. Dan ini terus-terusan, maka ini terus angsal terus. Tapi seumpama enten sing bolong setunggal mawon, maka setelah bolong niku mboten angsal poso malih. Terus misal poso tanggal 11, 16, 17, 18 poso. Tanggal 19 mboten poso niki. Meskipun mboten posone karena undur, entah niku haid, entah niku sakit. Lah mongko sak sampune tanggal 19 nggih niku tanggal kali dosa, dia sudah tidak diperkenankan lagi untuk berpuasa buat angsal malih. Kedah nyambung terus berarti. Wa dzalika li'anna bil wasli yantafi qasdut tahari li Ramadan. Karena demikian itu menyambung itu menafikan tujuan daripada pemuliaan bulan Ramadan. Aw yasumahu liqada'in walau linaflin bi an syar'a fi naflin wa afadahu azyati. Atau seseorang itu diperkenankan puasa pada hari syak lan puasa pada hari nisful akhir jikalau dia itu puasa qada, meskipun qadanya itu puasa qada sunnah. Bi an syar'a fi naflin wa afadahu, seperti halnya semisal dengan seseorang itu berpuasa sunnah kemudian dia membatalkan puasanya. Afadahu ziyati. Demikian penjelasan diberikan oleh Imam Ziyadi. Au nadrin, atau dia itu poso nadar, angsal poso nadar. Biar nadar shauma yaumin fa wafaqa yauma syak. Dengan seseorang itu nadar puasa pada suatu hari, kemudian nadari itu pas teng dinten syak, maka tidak apa-apa. Aku nadar lah bapakku teko, aku poso. Lah kok bapaknya teko pas dinten syak, mengko mboten apa-apa. Amma law nadara shauma yaum syaki ibtidaan fa innahu la yanaqid. Tapi lah napa namine dhek niku ngodok wis ngodoke engko ae wis tak pasno dina sak niku bener asal. Utawa ngoten lah. Lah ngoten niku boten angsal. Lah ngepasaken ngodok niku dipasaken dinten sak niat sengaja niku boten angsal. Amma law nadara shauma yaum syaki ibtidaan fa innahu la yanaqidu li annahu masyatun. Adapun jikalau seorang itu bernadar untuk puasa pada hari syak sejak awal, fa innahu la yanaqidu li'annahu maksiatun, maka nadarnya itu tidaklah terhitung, tidaklah sah, karena sungguhnya itu suatu kemaksiatan. Karena nadrul idaini wa tasyriki afadu asyarqawi, seperti halnya nadar puasa pada hari Idul Fitri, 2 hari Idul Fitri dan Idul Adha dan hari tasyrik. Demikianlah penjelasan daripada Imam Syarqawi. Ai fa yahillu shaumuhu lil qada'i wa nadri bila karahatin musara'atan ila bara'atin dimmah. Yakni halal puasa pada hari syak untuk menunaikan qada, karena untuk menunaikan qada dan nadar.
bila karohah, ini halal tanpa adanya kemakruhan. Alasannya musyara'atan ila baru'ati zimmah, karena menyegerakan atas terlepasnya, terbebasnya tanggungan. Harusnya segera membebaskan tanggungan itu sunnah. Lah nggak ada utang niku dan dibayar, sampe nggak ada dapat dibayar ngoten niku. Termasuk niku napa musafir. Musafir itu kan angsal poso, angsal boten. Meskipun dia tidak berat meskipun puasa itu tidak memberatkan perjalanannya, niku dia tetap angsal poso. Tetap angsal boten poso. Tetapi ketika perjalanannya itu tidak memberatkan, sing afdol dhek niku tetap poso. Alasannya napa teng kitab Bajuri ini dijelaskan alasannya teng kali. Setunggal niku karanten menyegerakan berarti zimmah. Kesane dhek ini mboten ada tanggungan. Nomor kali kersane waktune niku terisi kalian ibadah. Pada yang mboten anu kan berkurang nilai ibadah dalam waktu niku. Contoh niku lak musafir niku lak perjalanannya itu tidak memberatkan untuk berpuasa, maka afdole poso. Tapi lak perjalanannya itu memberatkan, jika diiringi puasa maka sing afdol mboten poso. Uli anna lahu sababun fajaza. Karena sungguhnya puasa qadha, puasa nadar itu adalah puasa yang memiliki sebab, sehingga boleh untuk puasa pada hari Syak. Karena dirihi minas sholawati fil awqati al makruhati. Seperti halnya persamaan diperkenankannya puasanya yang memiliki sebab pada hari Syak, seperti halnya diperbolehkannya sholat qadha di dalam dan sholat yang memiliki sebab di dalam waktu-waktu yang makruh. Walaisa minal asbabi al-ikhtiyatu li Ramadan bila khilafin afadahu al-hisni. Dan berbeda dan walaisa minal asbab al-ikhtiyatu. Dan bukanlah termasuk daripada sebab, yaitu puasa karena kehati-hatian terhadap masuknya bulan Ramadan bila khilafin, dengan tanpa adanya khilaf afadahu al-hisni. Demikianlah yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hisni. Sampunlah, sampun. Kapermen ngaos sonten kita niki. Mugi-mugi mboten perkalan manfaatan dan kita sedaya. Dan kalau tidak semanten karena kita tanya nak yang pangapunten akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.